Sampurasun. Kami dari kelompok tradisi sedang ada di Desa Kanekes, sedang belajar suku Baduy. Ikutin dulu terus ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam budaya serta banyaknya kebudayaan yang khas dari masing-masing daerah dari Sabang hingga Merauke. Dari daerah tersebut, pasti di setiap pulaunya juga memiliki banyak sekali suku-suku yang berbeda sesuai dengan kultur yang sudah ada dari sejak nenek moyangnya hingga sekarang. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas kebudayaan dari suku yang ada di Banten. Suku yang belum terpengaruh dengan adanya budaya modern dan masih mematuhi aturan sukunya yang tidak mau menerima kebudayaan baru tersebut, yaitu suku Baduy. Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat yang memang tinggal di pedalaman Banten, yang mana mereka biasanya menyebut dirinya itu sebagai orang Kanekes. Suku yang berada di Desa Kanekes, Lewidar, Lebak, Banten ini memang bukan suku yang terasing, tetapi suatu suku yang memang sengaja mengasingkan dirinya dari kehidupan luar. Karena adanya caranya seperti itu memang untuk menghormati leluhurnya, untuk memelihara keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Masyarakat Baduy tinggal secara berkelompok pada suatu kampung dan menyebar di wilayah Kanekes. Ada dua kelompok besar pemukiman masyarakat Baduy, yaitu kelompok Baduy Dalam dan kelompok Baduy Luar. Kelompok yang berada di Baduy Luar disebut masyarakat Panamping, yang artinya adalah pendamping, karena mereka bermukim di bagian luar wilayah Baduy dan mendampingi masyarakat Baduy Dalam. Kelompok Baduy Luar ini tersebar di 50 kampung. Sementara kelompok Baduy Dalam disebut dengan masyarakat Kajeroan, yang artinya dalam, atau Girang yang artinya hulu. Mereka bermukim di bagian dalam atau daerah hulu dari Sungai Ciujung. Ada 3 kampung yang mereka tinggali, yaitu Cikesik, Cikartawana, dan Cibeo. Kelompok Baduy Dalam tidak pernah menambah jumlah kampung yang ada. Wilayahnya hanya ada 3 di kampung tersebut. Sementara untuk Baduy Luar, dari tahun ke tahun jumlah kampungnya bertambah seiring dengan pertambahan populasi di sana. Jika populasi di Baduy Dalam bertambah dan tidak sesuai dengan kapasitas kampungnya, maka sebagian besar dari mereka akan keluar untuk tinggal di wilayah Baduy Luar dan menjadi kelompok Baduy Luar. Suku Baduy adalah suku yang memegang teguh keyakinan Sunda Wiwitan. Adat mereka melarang masuknya modernisasi dan mereka memilih hidup bersahaja apa adanya. Warga Baduy dilarang sekolah, tidak menggunakan listrik dan barang elektronik, serta tak boleh naik kendaraan bermotor. Ada petuah leluhur yang menjadi pedoman hidup suku Baduy. Gunung tak boleh dihancurkan, lembah tak boleh dirusak. Larangan tak boleh dilanggar, buyut tak boleh diubah. Panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Yang bukan harus ditiadakan, yang jangan harus dinafikan, yang benar harus dibenarkan. Begitulah kira-kira petua leluhur yang menjadi pedoman bagi suku Baduy. Tadi kami sempat menyebutkan bahwa suku Baduy tidak boleh naik kendaraan bermotor. Apakah hal tersebut benar adanya? Yap, hal ini benar adanya. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk memakai alas kaki loh. Tetapi, ini hanya berlaku bagi masyarakat Baduy Dalam saja ya. Masyarakat Baduy Luar tetap diperbolehkan untuk naik kendaraan bermotor dan memakai alas kaki. Kami sempat mendatangi desa masyarakat Baduy Dalam, yaitu Desa Cibeo.
Di sana, kami diberi kesempatan untuk bertanya mengenai tradisi jalan kaki dengan seorang narasumber yang asli orang Baduy Dalam. Ayah Mursyid panggilannya. Beliau memang sudah sering menjadi narasumber bagi para wisatawan yang datang ke desa Cibeo. Dan sepulang dari desa Cibeo pun, kami sempat bertemu masyarakat Baduy Dalam yang kebetulan mampir ke homestay kami. Jadi, kami menanyakan beberapa pertanyaan juga kepada beliau. Kami menanyakan, berasal dari manakah sebenarnya tradisi jalan kaki ini? Dan kedua narasumber kami menjawab bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Baduy Dalam yang diturunkan secara turun-temurun dan sudah menjadi salah satu aturan adat mereka. Lalu kami penasaran, apakah mereka pernah merasa kecapean? Jawaban beliau adalah ini sudah menjadi hal yang biasa, jadi tidak terlalu capek. Dan mereka juga selalu merasa sehat ketika berjalan. Lalu, berapa banyak langkah sih yang sebenarnya bisa dicapai masyarakat suku Baduy Dalam? Jawabannya adalah sangat banyak. Mereka bisa ke Jakarta hanya dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh yaitu 3 hari. Menakjubkan bukan? Dan perharinya mereka juga bisa berjalan kaki hingga berkilo-kilometer. Selain menjadi petani, masyarakat suku Baduy juga seringkali menjadi porter bagi para wisatawan yang datang ke desa Kanekes. Mereka memanfaatkan kebiasaan berjalan kaki mereka untuk mencari nafkah. Begitulah kira-kira hasil wawancara kami dengan para narasumber dari desa Cibeo. Oh iya, untuk menuju kampung Cibeo sendiri dari tempat kami menginap itu sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam untuk sampai ke sana. Tentunya dengan melewati jalan yang bermacam-macam rintangannya. Bagi warga kota seperti kami, ini terbilang cukup melelahkan. Pertama, kami harus melewati jembatan bambu yang lumayan tinggi dan panjang dan juga bergoyang di tengah-tengah jembatan. Lalu menanjak jalan bebatuan yang kami pikir tidak habis-habis anak tangga berbatu itu. Tetapi ternyata ada juga jalan yang indah juga sejuk dengan pemandangan sebelah kiri sungai, sebelah kanan pepohonan rindang yang menyejukkan mata dan juga hati. Kira-kira begitulah rute yang selalu dilewati oleh masyarakat Baduy Dalam untuk menuju ke Baduy luar ataupun ke kota lain. Sudah menonton video kami. Semoga di video kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Atur nuhun, bye-bye. Jangan lupa subscribe guys.